Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Guru kita di belakang layar Ustadz Fatullah yang kita muliakan, sahabat saya Ustadz David Khalik, kita doakan beliau diberikan kesehatan, panjang umurnya, istiqomah dalam ketaatan, kelak husnul khotimah. Amin. Ibu-ibu semua jamaah Masjid Nurani ya? Nurani apa Nurani? Nurani. Dan seluruh pemirsa Ainus TV, Cahaya Hati Indonesia, dimanapun berada. Sehat semua ibu? Cuaca sedang kurang bersahabat. Banyak sakit di mana-mana. Saya doakan semoga ibu diberikan kesehatan, keluarganya sehat, di rumah yang sedang sakit semua sehat, dan terbebas dari hutang. Amin. Amin. Kenceng banget ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita akan ngaji tentang parenting. Apa itu parenting? Pola asuh, pendidikan orang tua ke anak. Saya Bu, Alhamdulillah praktisi pendidikan. Ada sekolah, ada pondok pesantren. Ketika saya mengisi parenting di sekolah-sekolah yang saya datangi, ibu tahu siapa yang datang? Ibu apa bapaknya biasanya? Betul. Saya keliling Aceh ke Papua, kalau ngisi parenting 90% yang hadir adalah ibu-ibu. Emang itu anaknya siapa? Padahal acaranya udah weekend, Ustaz. Ya, sudah Sabtu atau Ahad. Kalau alasannya kerja nggak mungkin. Ya, bapak-bapaknya selama ini merasa bahwa kewajiban mendidik anak itu tugasnya ibu, bapaknya cari duit. Nah, ini yang harus dirubah. Tapi sayangnya yang hadir sekarang ibu-ibu lagi. Bapaknya kemana ini? Ustadz, capek Ustadz, seminggu kerja pengen tidur. Ada yang main futsal, ada yang sepedahan, ada yang jogging, ada yang mancing. Paling banyak mancing nih. Mancing keributan ini. Ya, besok kalau ada parenting, ajak suaminya. Karena parenting di Quran itu ternyata bukan tanggung jawab ibu saja. Hari ini kita akan bahas surah namanya surah Luqman, tentang pola parenting yang Allah turunkan untuk kita lewat nasihatnya Luqman. Saya mau tanya, Luqman itu Pak Luqman apa Bu Luqman? Woi, Bu. Pak Luqman kan? Artinya dia itu bapak laki-laki, bukan Bu Luqman, tapi Pak Luqman. Ya, kita buka nasihat beliau direkam Allah Subhanahu wa taala di surah nomor 31 Luqman, sama dengan namanya. Ayatnya 12 dan 13 di sesi ini. Kita akan bahas Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Apal. Semoga apal ya. Tadi apalin ya. Nomor 31 ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sungguh telah kami berikan hikmah, pelajaran kepada Luqman. Beberapa mufassir, ahli tafsir menyebutkan Luqman ini adalah seorang tukang kayu dari Habasyah. Ada juga yang menyebutkan Luqman ini seorang hakim di zaman Nabi Daud. Tidak penting siapanya, tapi yang penting apa yang beliau ucapkan kepada anak-anaknya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Luqman, bersyukur kepada Allah. Ya,
Anishkur lillah Bu, bersyukur kepada Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Karena kalau kufur, kalau kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh nggak peduli Bu. Syukur kita itu bukan buat Allah. Ya. Syukur kita itu wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Syukur kita itu untuk diri kita sendiri. 100 juta orang atau 1 miliar orang tidak bersyukur kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi yang membutuhkan syukur itu kita sendiri. Bagaimana cara bersyukur Bu? Yang pertama syukur dengan hati. Kita sebut dengan nama qanaah. Ya Bu ya, apa tuh Bu? Qanaah. Menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita tanpa ngedumel. Dapat suami gaji 100 juta, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. 100 juta. 100 juta, coba 1 juta, Masya Allah, astagfirullah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, diterima dengan lapang dada dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Itu namanya syukur dengan hati. Dikasih duit 500 ribu, alhamdulillah, makasih ya Bang. Dikasih duit 50 ribu, alhamdulillah, kurang Bang. 50 ribu Bu. Dikasih berapapun oleh suami ibu, alhamdulillah. Karena mungkin rezeki kita pada waktu itu ya seperti itu. Tumbuh rasa syukur. Makanya Bu, kalau masalah materi dunia, untuk menumbuhkan rasa syukur, jangan lihat yang lebih atas. Kalau gaji suami ibu 5 juta, jangan bandingin sama tetangga yang 50 juta. Bawaannya senewan tiap hari. Ya, gitu ya. Jadi masalah dunia, lihat yang lebih bawah. Yang kedua, bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan ucapan, dengan lisan, ucap kata-kata baik. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Nih emak-emak kan doyan ngomong ya Bu ya? Betul ya? Ya, boleh ngomong tapi perbanyak kalimatut thayyibah. Supaya lisan emak-emak nggak dihisap nanti di akhirat. Ya, yang ketiga, syukur dengan cara beribadah kepada Allah. Bil arkan, dengan semua anggota badan kita. Tidak cukup kita hati kita bersyukur, mulut kita bersyukur, tapi kita nggak mempraktekkan dalam amalan kita. Maka di antara bentuk bersyukur adalah hadir di majlis ilmu seperti ini. Ibu bersyukur ke sini Bu? Ibu bersyukur. Saya mau tanya Bu, rizki itu kan tidak harus duit ya Bu ya. Rizki itu bisa suami yang soleh dan setia, amin. Anak yang soleh-soleha, amin. Saya mau tanya, hadir di pengajian rezeki bukan? Udah bersyukur belum? Bersyukur Bu, karena begitu banyak emak-emak lain di luar hari ini yang sedang tuh gogoleran ya, sedang me time. Ya, nonton sinetron, nonton series di Netflix segala macam ya. Tapi ibu dipilih Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat ini. Ini namanya rezeki, maka bersyukur. Ayat selanjutnya. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika sedang mengajari anaknya. Ibu, poinnya apa Bu? Ternyata Pak Luqman itu ngajar juga sama anak-anaknya. Memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ya bunayya, panggilan cinta Bu. Wahai anakku. Bu, kalau mau nasihatin anak pakai panggilan yang bagus. Ya bunaya, anakku nak, kesini bunda mau bicara. Ayah mau bicara. Begitu Bu. Biasakan memanggil anak kita dengan panggilan yang lembut, yang baik. Karena itu menjadi doa. Tong sini Tong, jangan begitu. Ya, ya. Doa. Seorang ibu memanggil anaknya dengan ucapan yang baik itu adalah doa. Maka dulu ketika awal melahirkan kasih nama yang bagus. Ya Bu ya, nama yang bagus supaya nama itu menjadi doa. Besok kalau nasihatin panggil
dengan ucapan yang baik. Ya bunayya, wahai anakku kesini. Ya, ya bunayya. Tauhid pertama yang Luqman ajarkan di ayat ini, la tusyrik billah. Jangan mensekutukan Allah. Maka dari semua pelajaran tentang parenting, tentang pola pengasuhan yang harus kita tanamkan kepada anak kita, nomor satu, nak, kamu jangan musyrik. Jangan jadi orang musyrik, jangan berbuat syirik. Karena ini dosa yang tidak terampuni, Bu. Judi, zina, mabuk, dosa besar. Tapi masih ada kesempatan Allah ampuni. Asal istighfar, taubat, janji tidak mengulangi. Innallaha tawwabur rahim. Namun tidak dengan dosa syirik. Seseorang yang mati membawa penyakit syirik dalam dirinya, maka dia tidak pernah terampuni. Ibu ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Ya Bu, jadi pesan selanjutnya adalah, ya Bu, tanamkan kepada anak kita, nah, jangan syirik, karena ketika kamu syirik, kamu telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.